Bar entuk bayaran tertib. Ora Kak, mumet Kak tanggal tuwek. Wah. Besok proktor aja lali. Ora mundur ngono aku kok. Lah kok ganti sapa? Aku arep murah sik. Tak undur tanggal 4. Umrohe ngetan wong ngulon. Ngetan. Ngetan. Iku umrohe ten Gunung Kemukus kok. Lawu. Banyak sing kecil ya niki mau nggih. Kan di pollingnya 13.30. Maju aja Kak. Tak kirain tadi juga jam 1 Kak. Soalnya nek Jumat agak padat biasanya saya. Tadi Pak Jeffrey telat juga habis ngisi Jumatan. Punya aku 2 Pak. Sebentar baru betulin laptopnya. Diklik yang ini loh Kak. Yang sebelah kirinya itu loh. Audio setting dan video setting itu. Udah Itu kalau yang audio setting pilih yang headset. Kemudian yang video pilih yang kamera laptop berarti sesuai merek laptopnya jenengan. Jaluk ganti wi. Gini ke toko. Ini loh Kak. Ini apa Kak? Gak bisa. Munculnya kayak gitu ya. Mati Pak mikrofonnya itu. Iya, yang sebelah kiri itu loh kan ada audio setting itu pilih yang kalau jenengan pakai headset berarti ya pakai pilih yang dua-duanya yang apa? Yang mic-nya juga headset mikrofon, kalau yang gambar volume itu pakai headphone Realtek. Sampai kamera keblokir. Ajarnya nyanyi Mbak. Kandane Kita belum mulai nggih. nyanyi apa wong kon kowe jek jam ngenteni 10 menit tok. Ngomong dijokke kok. Lah iso. Mau kena umbel perkarane pilot ngene rusak. Apa Mas? Bagaimana? Baju sehat iki malu kokean es. Ora yo, aku ra mimi es yo, Pak. Dintekke Bu Kepala karo Pak Kepala. Pak saya itu dak-dak nutuki apa jane iki? Kilo. Dari kilo kok. 10 menit aku. 10 menit lagi ya, Kak? Mulainya, Kak. Kaya Kak Pandi iki lho anteng cukup gayemi wae. Nggih. Karo mamah kok. 8 menit lagi nggih Kak nggih. Siap, nggih. Siap Kak. Nyanterin Kong. Kopine didamel.
Kopi ku sak entek-entekan lho. Yo, kopi ku entek sak. Panase ora ngopi kok. Ngantuk. Pak Said. Damel susu riyen. Wah. Susu entek. Tuku. Buka kayak adae no. Kemarin lancar nggih. Tes akhirnya. Lancar, Oh, Kak. Kali alhamdulillah. Alhamdulillah. Kong jenengan kan pulang to, Kong? Masih di sekolahan. Kepok aku nggak. Nilainya udah muncul, Pak. Saya tahu nilai, Mbak. Oh, kok semelang nek nilainya Naik, bagus naik. wae. Pokoknya. Nilai. Kemarin itu Kak Irsat itu baru ngerjain 4 soal, kemudian laptopnya mati. Lagi. Terus tak cek nilainya baru dapat berapa? 13 poin. Nah, kemudian terus ya, untungnya dari admin setelah ngecek mau membuka lagi, jadi bisa ngerjain ulang. Nilai 90 remedi Pak Ganjil. Nilai 100 ganteni Pak Fasil. Pira-pira tak tompo matur nuwun kok, Mbak. Jarakan repot. Keri dhewe, jakan, kejar waktu. Ini kita sudah secara materi sebetulnya sudah selesai sebetulnya secara materi teori, cuman ya tinggal ini aksi nyata, kemudian refleksi, kemudian nanti ada tindak lanjut sama bukti karya. Dan itu berkaitan dengan apa nggih pembelajaran kita, ya praktek. Kita suruh bikin video lagi berarti, Kak. Ya nanti dijelasin di materinya nanti. Tolong dibuka halaman selanjutnya Mas Pandi, suruh ngirim materi ajar sama videonya. Saya share Mengirim cara membacanya dari Bapak Ibu aja yang mungkin masih agak bingung. Dulu sebenarnya sudah ada sih yang tanya dan juga ya Jeb. Aku lagi Zoom, Jeb. Masa dibanterke. Untuk PPG studi kasusnya latihan ngetik nggih. Latihan ngetik. Minta contohnya, Kak. Ya nanti Share link drive, Kak. kadang males nge-save di drive kan saya kalau untuk beberapa file. Nah, kebetulan itu juga belum tak drive. Tapi saya kemarin bisa, alhamdulillah bisa hampir 4.000 karakter, 30 menit. Berarti hampir 4.000 huruf berarti. Itu yang video yang sudah diedit itu. Enggak, studi kasus. Oh, studi kasusnya. Studi kasus kayak wong ngarang kan lho. Dari kasus tadi itu kita membuat resume atau kata-kata gitu loh. Maksudnya itu. Jadi sebanyak-banyak. Kong. Nek kula pun prigel, Kong. Kayak soal cendeke tak karang dawa.
Oh iya nek kowe pengarang kok ya. Tapi nanti yang jadi kendala ataupun nanti tantangannya itu temen satu Zoom-nya itu ada yang apa? Laporan trouble sinyalnya keluar sendiri, kemudian intinya komunikasi dengan pengawasnya itu. Kan berisik bikin kemerungsung. Yang jelas konsentrasinya terganggu lah kalau kita Ya. itu. Yang paling aman ya fokus ke diri sendiri, cari ruangan, kalau bisa ya pinjem ruang kepala sekolah kalau boleh. AC-nya dinyalain gitu kan, nyaman, dibuat senyaman mungkin, setenang mungkin. Lah ruang kepala sekolah kalau ini campur kali guru kok. Lah ngene Pak Furkan asine 8 kok. Anu Kong, jenengan geberi Kong. Kene enek angin jendela asine. 2 menit lagi. Sajake wis mari laptope. Urung, iki nganggo HP, makanya tak pateni kameraku. Latihan fokus Mas Pandi, jangan terpengaruh dengan berisiknya lingkungan. Siap Yes. Kong. Sambil menghafal studi kasusnya, Ya. jawabannya. Kalau nggak hafal, kalau ketika mengerjakan baru mengarang itu juga susah juga ya. Kalau kita udah buat misal ngerjain tryout, habis itu udah buat di kolom tryout itu, terus di copy paste ke Word, nanti tinggal ditambahin dikit-dikit, dihafalkan, nanti nyoba lagi. Itu saya gitu kemarin. Intinya menghafal, sering-sering ngetik dulu apa yang akan kita tulis. Oke, monggo kakak-kakak, ini sudah jam 13.30. Mohon izin untuk memulai tatap maya pada siang hari ini. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin waktu reminder tatap maya, kegiatan tatap maya, bahwa kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024, ada sesi tatap maya terkait dengan persiapan aksi nyata, yang mana temanya yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik selama nanti durasinya 2 jam pelajaran atau selama 90 menit. Selanjutnya kakak-kakak, kita sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ini sinten nggih yang ingin mimpin berdoa? Sepertinya biar lebih tenang, biar sebenarnya Kak Hajar oke nggih niki nggih untuk memimpin berdoa nggih. Belum pernah sepertinya nggih. Udah pernah, Pak. Oh, udah pernah. Belum, Ya, tapi belum pernah. nggih. Tapi nggih, Kak Susan. Monggo. Ayo Umi. Maaf, ini di kelas jadi agak rame.
Oke, untuk saya doa untuk yang beragama Islam ya, yang lain mengkomentarkan. Doa Mas Sayed. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mubarakan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, dan amal yang berkah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Kami ridho ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku. Tambahkanlah ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Susan atas kesediaannya memimpin doa. Ya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan apa yang tadi kita doakan, ya, pemahaman, kemudahan pemahaman, ilmu yang bermanfaat, dan diberi kemudahan segalanya. Ya. Selanjutnya kakak-kakak, yaitu kesepakatan bersama, ya. Sepertinya semuanya sudah hafal, kakak semua di sini sudah hafal bahwa kakak diharapkan untuk senantiasa menyalakan kamera kecuali ketika keadaan darurat, ya. Kemudian mematikan mikrofon saat memperhatikan ataupun saat sedang tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab sesuatu, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya, tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak, yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita nanti akan melakukan refleksi terkait materi-materi kita yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kemudian pada sesi ini juga kita, karena momennya itu persiapan aksi nyata, nanti kakak-kakak diharapkan juga memahami isi tugas dari aksi nyata itu apa saja, sehingga nanti saat melakukan kegiatan aksi nyata kakak-kakak semua dapat memahami dan tidak ada kebingungan ataupun keraguan-raguan. Nanti kakak, agenda kita untuk sesi antar materi, untuk yang sesi ini yaitu yang pertama refleksi koneksi antar materi 30 menit. Nanti ini pakai bor nggih kakak nggih. Kita semua nanti semua dibagi untuk masuk ke kelompoknya, kemudian berdiskusi untuk merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian mohon izin unmute nggih Kak Said nggih, maaf. Kemudian nanti juga akan dijelaskan penjelasan tugas aksi nyata, bagaimana pengantar tugasnya, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian lini masa atau time schedule-nya. Ya. Kemudian nanti yang ketiga kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab terkait nanti apabila dari kakak-kakak ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Nah, ini kakak-kakak tadi sudah saya sampaikan di grup untuk hadir tepat waktu, karena memang di awal ini kita akan melakukan diskusi via breakout room. Nanti kakak-kakak semua akan dibagi menjadi 2 kelompok, jadi cukup besar
Nah, di sini nanti pertanyaan 1, 2, dan 3 ini untuk kelompok 1 dan 4, 5, 6 untuk kelompok 2. Mungkin bisa di screenshot dulu Kak, sejauh ini pertanyaan 1. Sudah nggih? Sudah di screenshot belum? Nggak dibagi kelompok dulu, Kak. Dibagi kelompok. Ini kan ada 6 nggih, ada 6 slide. Nah, nanti untuk kelompok 1 nanti menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3. Sedangkan kelompok 2, nah kita untuk menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Ini bisa nanti di screenshot 6 slide, nanti tinggal kakak-kakak semua akan masuk ke kelompok berapa, nanti tinggal menyesuaikan untuk menjawab yang mana. Begitu nggih Kak nggih? Sudah di screenshot? Sudah. Sudah. Kemudian ini nggih pertanyaannya nggih, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang ketiga, sama nggih. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman tersebut sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu 1, 2, 3 untuk kelompok 1 nggih. Selanjutnya pertanyaan yang keempat kaitannya dengan model pendidikan kebugaran. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Selanjutnya yang kelima terkait SEM. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Kemudian kaitannya dengan apakah sudah mendukung terhadap paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keenam yaitu kaitannya dengan asesmen otentik yang kemarin lusa nggih baru kita tatap maya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Kemudian apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu kakak-kakak. Sudah di screenshot semuanya nggih? Apakah sudah? Ada yang belum? Untuk nanti bisa dijawab via Google Doc bisa. Kemudian via Microsoft Word bisa. PowerPoint juga bisa, monggo, yang penting nanti bisa dipresentasikan. Nanti 2 kelompok secara gantian nanti mempresentasikan. Saya buatkan dulu untuk breakout room-nya. Kita bagi menjadi 2 saja. Kemudian karena nanti masih ada presentasi, untuk waktu diskusinya hanya saya beri waktu 20 menit nggih kakak-kakak nggih. Kak Adi, Kak Catur monitor? Ya, Kak. Siap. Oh, nggih. Nggih, Kak Ganjil monitor? Siap, monitor. Kak Jeffrey? Siap, Kak. Kak Maladan? Pijet. Kemudian Kak Susan ada nggih. Kemudian
Kak Fajar, monitor. Siap. Kak Fandi. Siap. Oke, Kak Hajar. Hadir. Kak Irsyad. Siap, Pak. Laptopnya dicas dulu, Kak Irsyad. Kemudian niki sinten nggih? Muhammad Faiz niki sinten? Budiah itu Mas. Kak, saya Budiah. maaf belum saya ganti. Dia itu Pak, dia. Nggih. Maaf belum ganti, saya lupa. Nggih. Kemudian Kak Sayed ada, Kak Wiwi. Aman Kak, aman. Kak Wiwi. Jangan. Masih di sekolahan ya. Oke, baik. Ini sudah saya bagi kelompoknya. Kalau sudah screenshot nanti kakak-kakak bisa untuk menyesuaikan ya. Kelompok 1. Nanti bisa langsung join. Monggo bisa langsung join ke breakout room. Waktunya 20 menit nggih, Kak nggih.
Ya, sambil kita nunggu nggih. Kita tunggu, ini berarti masih berapa nih? Sudah ada 9 yang masuk ke main room. Untuk Kak Tarno nanti masuk ke kelompok 2 mawon nggih. Biar sama, satu kelompoknya biar 7-7. Baik kakak-kakak, sepertinya tadi asik gimana gitu nggih ketika diskusi bergerak dalam diam. Jadi yes, walaupun tidak ada yang menampilkan share screen di board, ada yang di belakang layar, tapi tetap tujuannya sama, yaitu semuanya memahami dan menyampaikan apa yang menjadi refleksi pembelajaran kita, yang mana 6 pertanyaan itu sebetulnya materi-materi yang ada di modul 2 ataupun yang didominasi ketika kita sedang melaksanakan luring kemarin ketika di Weru. Nah, jadi nanti mohon setiap kelompok nanti waktunya berapa nggih? 5 menit saja nggih. Saya rasa cukup, bisa kurang bisa lebih, dan karena ini berkaitan jadi mohon bisa diurutkan saja nggih dari kelompok 1 gitu nggih, karena materinya berurutan berkaitan dengan modul. Sepakat nggih kelompok 1 dulu nggih? Sepertinya tadi juga sudah kelompok 1. Sepakat, cocok. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap. Siap, Pak. Oke. Niki komandannya kelompok 1 sudah siap, udah bilang siap. Mas Fad, padahal bisa share screen, kemudian monggo waktu saya berikan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Jadi, saya mulai. Oke. Terima kasih waktunya Kak Furqan. Yes, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk settingnya sudah terlihat nih Kak nggih? Izinkan saya selaku moderator untuk memandu presentasi dari kelompok 1.
Perkenalan dulu dari kami dari kelompok 1, ada anggotanya 7 orang, ada Kak Fandi, Kak Ajar, Kak Irsyad, Kak Dia, Kak Fajar, saya sendiri Kak Wiwi, dan Kak Said. Terus ya Kak semua. Untuk kelompok 1, ada 3 pertanyaan yang langsung saja akan saya sampaikan. Ya. Mungkin nanti untuk jawaban lebih lengkapnya atau sejauh apa, mungkin ada Kak Fandi, Kak Ajar, Kak Irsyad, Kak Dia, Kak Fajar, dan Kak Said yang akan membantu. Jadi saya menyampaikan untuk pertanyaan pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Untuk jawaban yang pertama dari kelompok kami, pemahaman kami terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Adapun modelnya memiliki 4 hal pokok, yaitu mengenai kualitas pembelajaran, tingkat pembelajaran yang memadai, lalu ada ganjaran dan waktu. Kemudian bagaimana pemahaman tersebut tentang untuk paradigma kami dalam mendukung pembelajaran peserta didik. Tentu saja sangat membantu sekali. Jadi mendukung sekali, jawabannya adalah iya. Lalu yang pertanyaan kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi pemahaman kami terkait dengan strategi mengajar adalah membuka wawasan bagaimana strategi guru dalam mengajar PJOK dengan prinsip berpihak pada peserta didik yang menyenangkan dan bermakna. Lalu apakah hal tersebut mendukung paradigma? Tentu saja mendukung sekali. Lalu yang ketiga, sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Jadi dalam pendidikan gerak itu kami belajar tentang konsep yang meliputi konsep ruang, gerak, keterhubungan, dan usaha. Kalau untuk paradigmanya, apakah sangat mendukung? Mendukung sekali. Jadi jawabannya juga iya. Seperti itu, Kak. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 1. Monggo kakak yang lain apabila ada penguatan atau tambahan. Terima kasih. Mungkin Kak Dia bisa menambahkan atau Kak Fandi atau kakak-kakak yang lain, monggo. Ada 3 pertanyaan ya yang perlu tadi sudah dijawab dan dijelaskan oleh kelompok 1 yang disampaikan oleh Kak Wiwi, bahwasanya yang pertama kaitannya dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian yang kedua terkait strategi mengajar, dan yang ketiga kaitannya dengan model pendidikan gerak. Untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu tentu ada 2 hal yang sangat populer dan menjadi kalau di sebuah ketikan itu menjadi headline ya. Jadi bisa ditandai, ditebalkan, yaitu kemarin yang bahkan sampai kita buat kontennya terkait dengan 9 aspek pengajaran yang efektif. Kemudian ada 4 kriteria pengajaran yang efektif. Tentu bagaimana pengajaran yang efektif dalam PJOK, tentu acuannya 9 aspek dan 4 kriteria itu. Apa saja kakak-kakak? Kelompok 1 masih ingat, kelompok 2 masih ingat. Tentu untuk 9 aspek
kaitannya dengan tujuan pembelajaran ya, yang paling awal, dan itu juga di-spill di backward design bahwa pertama tentang tujuan pembelajaran itu harus jelas nggih kakak-kakak nggih. Yang kedua tentang keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga pengajaran berdiferensiasi tentu dengan sesuai dengan minat bakat peserta didik, profil belajar peserta didik gitu. Kemudian adanya pemrogesan terkait konten nggih. Ada pentahapan atau pengembangan konten, jadi tidak stuck kaitannya dengan konten pembelajaran. Kemudian demonstrasi, yang kelima itu ada demonstrasi keterampilan dan penjelasannya. Untuk demonstrasi sendiri kemarin sudah dijelaskan waktu luring dan sudah dipraktekkan. Sepertinya yang kalau saya tidak salah itu kemarin waktu mempraktekannya itu Kak Catur sepertinya untuk demonstrasi. Kemudian ada umpan balik. Dan yang ketujuh komunikasi yang efektif. Yang 8 penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir yang 9 dari 9 aspek itu adalah keselamatan diri. Untuk kriteria pengajaran yang efektif itu ada 4 nggih, kakak nggih. Kaitannya dengan pengalaman belajar harus memiliki potensi dalam meningkatkan keterampilan, penampilan ataupun aktivitas motorik. Ini karena dalam PJOK nggih. Kemudian memaksimalkan aktivitas atau waktu untuk mempraktikkan gerak peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kalau kita kemarin di luring itu ada menganalisa waktu belajar nggih. Nah, di sini yang nomor itu memaksimalkan aktivitas, jadi meminimalkan waktu tunggu. Kalau kita itu ada akid kemarin nggih, kalau masih ingat, tentunya masih ingat nggih. Karena kakak-kakak semua menganalisa video pembelajarannya. Ada aktivitas, ada kelola, ada apa? Instruksi, dan ada tunggu nggih. Akid kemarin untuk rubriknya. Kemudian yang ketiga dari 4 kriteria kaitannya dengan sesuai dengan level pengalamannya. Nah, tentu murid-murid yang di SD pengalamannya tidak sebanyak murid-murid yang di SMA gitu. Dan yang terakhir memiliki potensi untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kaitannya dengan strategi mengajar. Nah, yang nomor 2 strategi mengajar nggih kakak nggih. Itu tentu kita tidak bisa lepas dari, kalau masih ingat kemarin juga mempraktikkan instruksional dan non instruksional nggih kakak-kakak nggih. Nah, bagaimana kalau secara garis besarnya ya, untuk non instruksional itu pada pengelolaan kelas yang tidak ataupun tidak berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran. Contohnya saat pengambilan presensi, pakaian yang sesuai, sinyal berhenti, kode-kode gitu nggih. Kemudian posisi guru dan formasi kelas, pengelompokan peserta didik, pengambilan ataupun pengembalian alat pembelajaran. Kemudian untuk instruksional itu yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Jadi metode mengajar secara keseluruhannya bagaimana keseluruhan dan bagian, kemudian keterampilan terbuka, tertutup gitu nggih. Kemudian ada konvergen, divergen gitu nggih. Kemarin kakak-kakak semua sudah memahami. Kemudian untuk model pendidikan gerak seperti yang kita ketahui, kalau di kurikulum sebelum ini napa Kak? 13 nggih. Kurikulum 2013 ini kita sangat familiar sekali dengan yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif nggih. Itu sangat dominan sekali untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini kaitannya dengan modul
model pendidikan gerak ini tentu menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Begitu Kakak. Mungkin itu penguatan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar nggih. Tapi mari beri plus untuk kelompok 1 yang tadi sudah memaparkan hasil diskusinya. Bisa dibungkus nggih Kakak nggih? Bungkus. Oke, selanjutnya kalau sudah bisa dibungkus, kita menuju ke kelompok 2. Sudah, are you ready kelompok 2? Oke, siap. Langsung nggak? Monggo. Oke, ya, baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit ini yang kami buat tadi. Untuk pertanyaan nomor 4 nggih, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Ini nanti saya bacakan per anunya aja nggih, soalnya juga banyak. Untuk nomor 4 ini jawabnya untuk model pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan pengembangan kemampuan siswa. Dengan menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung untuk membantu siswa mencapai potensi kebugaran mereka. Ini untuk kelebihannya. Ini satu, motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua, pengembangan kemampuan yang lebih terarah. Terus pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, peningkatan hasil belajar. Untuk contohnya ini dalam penerapan model pendidikan, pemilihan jenis olahraga. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran, penilaian yang beragam, dan kolaborasi dalam perencanaan program. Untuk soal nomor 5, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Untuk model sport education yang berpusat pada peserta didik merupakan pendekatan yang efektif untuk pendidikan kebugaran. Model ini memberikan pengalaman beberapa yang menarik dan bermakna, membantu siswa mengembangkan keterampilan yang penting untuk kehidupan dan mempromosikan nilai-nilai positif seperti sportivitas, kerja sama tim. Untuk contoh-contohnya penerapan model sport education ini untuk membentuk tim, latihan dan pertandingan, pengembangan strategi, penilaian berbasis tim maupun refleksi dan evaluasi. Untuk nomor 6, sejauh apa pemahaman yang saya terkait asesmen autentik. Untuk asesmen autentik yaitu adalah suatu asesmen dari hasil belajar yang menuntut peserta didik menunjukkan prestasi dan hasil kerja berupa kemampuan dalam kehidupan nyata dalam bentuk kinerja atau hasil kerja. Untuk pemahamannya ini tentang asesmen autentik terhadap paradigma yang berpusat pada peserta didik sangat mendukung, karena dalam asesmen autentik yang dinilai benar hasil dari prestasi peserta didik dalam kehidupan nyata peserta didik tersebut yang berupa kinerja atau hasil nyata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kelompok yang lain bisa menambahkan atau menguatkan dari jawaban yang dari kelompok kami tadi. Terima kasih. Monggo kakak dari mungkin kelompok 1 atau yang lain atau dalam kelompok 2 sendiri masih ada yang perlu ditanyakan atau menambahkan sesuatu, bisa dipersilahkan.
Yes, kalau tidak ada, nggih, betul sekali nggih apa yang disampaikan oleh kelompok 2 melalui Kak Adi bahwa di kelompok 2 ini merefleksikan yang pertama kaitannya dengan model pendidikan kebugaran nggih. Di mana model pendidikan kebugaran ini tujuannya secara jelas ini untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, sikap, serta perilaku sehat. Jadi tidak hanya sebatas tahu, tidak hanya sebatas tahu, tapi di sini peserta didik diharapkan juga memiliki sikap dan perilaku gaya hidup sehat. Jadi tanpa dioyak-oyak, tanpa dikejar-kejar, tanpa ditargetkan untuk apapun, peserta didik tujuan akhirnya itu peserta didik memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Kemudian untuk yang kedua ini pertanyaan kedua dari kelompok 2 itu tentang Sport Education Model atau SEM berkaitan dengan model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam berbagai tugas dalam pembelajaran. Jadi mungkin saja ada yang memang tidak terlalu potensial untuk menjadi atlet, untuk bergerak untuk aktivitas gerak, tapi peserta didik tersebut mahir dalam hal teknologi, kaitannya dengan edit video atau kaitannya dengan podcast atau juga kaitannya dengan mendesain sesuatu, itu juga sesuatu potensi yang bisa dimanfaatkan dalam PJOK, khususnya dengan menerapkan Sport Education Model ini. Jadi dapat mendorong semua siswa untuk aktif sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Kemudian untuk asesmen otentik tadi juga dijelaskan oleh Kak Adi bahwa penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks yang otentik, yang real untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Jadi memang benar-benar real dan semuanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai maksimal, tidak hanya yang basicnya atlet, tapi semua potensi siswa, semua karakteristik siswa tentu memiliki kesempatan untuk meraih hasil yang maksimal. Kalau kemarin di rubriknya itu level mahir. Begitu, ada tambahan untuk kelompok 2? Bisa dibungkus, kakak-kakak? Bisa dibungkus, Kalau bisa dibungkus, kita lanjutkan, kakak-kakak. Izin menampilkan share screen lagi. Nah, ini untuk keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini merupakan sebuah syarat, sebuah modal untuk mencapai tujuan. Tujuan seperti apa? Tentunya tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi berkaitan antara paradigma kita sebagai guru, paradigma peserta didik. Nah, ini berkaitan erat dengan keterampilan pedagogi
guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kakak-kakak saya menjelaskan tugas aksi nyata, mohon nanti diperhatikan dengan saksama nggih, agar semua sekali jalan, sekali penjelasan nanti kakak-kakak bisa paham. Ini untuk pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti ada perencanaan, pembelajaran, dan refleksi ya kakak-kakak nggih. Kemudian untuk pengantar tugas selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Jadi ketiga aspek ini kakak-kakak, ketiga aspek ini nanti akan diamati dan dinilai ini dalam bentuk RPP RPP-nya ataupun modul ajar ini sudah diharapkan bisa mencakup 3 aspek ini Tentunya memuat asesmen otentik juga Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Jadi selain membuat modul ajar, nanti kakak-kakak juga membuat rekaman video pembelajaran ataupun praktek mengajar di kelas masing-masing. Untuk rekaman video berisi 1 kegiatan. Yang pertama nanti tetap ada kegiatan pembelajaran awal pembukaan, pendahuluan, dan sebagainya Kemudian yang kedua intinya yaitu kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit Jadi nanti maksimal 30 menit, kurang lebih 30 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir ini nanti menyesuaikan bebas yang awal dan akhir nanti dibuat monggo jenengan kakak-kakak semua. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Ini masuk refleksi pasca pembelajaran ini masuk dalam kegiatan pembelajaran akhir pembelajaran Kegiatan pembelajaran akhir. Kemudian nanti ada setelah menutup pembelajaran, nanti kakak-kakak diharapkan meminta 1 atau 2 peserta didik untuk melakukan ataupun memberikan testimoni terkait pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, yaitu RPP atau modul ajar, dan video yang diunggah. Jadi harus sinkron antaranya modul ajar dan rekaman video. Jangan sampai modul ajarnya tentang
pendidikan gerak, tapi video pembelajarannya tentang SEM atau tentang pendidikan kebugaran. Itu. Selanjutnya kakak-kakak, penjelasan teknis aksi nyata. Ini nanti penugasan mandiri nggih. Dan tujuan pembelajarannya yaitu nanti kakak-kakak diharapkan dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini teknisnya seperti ini. Nanti kakak-kakak mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke. Jadi nanti silakan kakak-kakak bisa membuat rancangan pembelajaran, membuat modul ajar. Ini satu pertemuan dan di dalam rancangan itu perlu ada rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali kakak-kakak. Di sini perlu diingat kembali bahwa kita juga sudah mempelajari tentang ada backward design, ada isu-isu sosial PJOK, kaitannya dengan apa Kak? Kalau isu-isu sosial dengan eksklusivitas, kemudian dengan adil gender ataupun disabilitas. Kemudian ada asset based thinking, pemikiran berbasis aset. Itu. Ini perlu diperhatikan di dalam kandungan modul ajarnya. Itu. Kemudian saya lanjutkan. Ini bisa di screenshot Kang. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education atau SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi boleh milih kakak-kakak, boleh mau yang pendidikan gerak, materinya, boleh tentang pendidikan kebugaran atau tentang SEM untuk model instruksionalnya atau SEM. Nanti silakan dipilih. Kalau gerak kan banyak mulai dari itu tadi yang sudah saya sampaikan di tadi, ada lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Nanti tinggal dikembangkan sendiri. Kalau untuk pendidikan kebugaran kemarin juga sudah semuanya paham kaitannya dengan apakah itu bisa daya tahan jantung paru, bisa kekuatan atau kelincahan, kecepatan. Kemudian untuk model pembelajaran SEM, monggo membuat event kemarin juga kakak-kakak sudah melaksanakan. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Jadi untuk asesmennya khusus aksi nyata ini nanti menggunakan asesmen otentik kakak-kakak. Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Tentunya untuk rubrik ini nanti menyesuaikan dengan model ataupun materinya, materinya. Kalau materinya tentang gerak dasar atau gerak spesifik tentang bola voli, tentu
asesmen otentiknya juga berkaitan dengan itu. Tidak mungkin kalau yang di materinya tentang bola voli, kemudian asesmen otentiknya terkait dengan rubrik nanti jadi melempar dan memukul bola softball atau kasti, itu tentu belum ataupun tidak sinkron gitu. Kemudian kakak-kakak ya ini unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana yang sudah memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas pada LMS, itu diupload nggih, modul ajarnya, kemudian video pembelajarannya itu diupload di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Due date-nya kapan di LMS kakak? Tanggal 4 November 2024. Jadi tapi diharapkan kakak kalau bisa kita sepakati, jadi sebelum tanggal 4 ini sudah upload nggih. Karena kalau terlalu mepet nanti dalam saya menilai, menganalisa dan menilai tentunya tidak akan maksimal nggih. Kalau bisa tanggal 1, tanggal 2 sudah upload itu lebih baik nggih. Itu nanti tinggal kesepakatan saja kakak-kakak. Diusahakan sebelum tanggal 4 ataupun maksimal tanggal 3 begitu. Kemudian kakak-kakak untuk upload kakak-kakak, untuk upload diharapkan untuk aksi nyata ini nanti diupload di YouTube dulu nggih kakak-kakak nggih. Semua punya akun YouTube? Zaman now semuanya sudah punya nggih? Punya. Nggih. Kemarin Kak Ganjil, Kak Tarno itu juga sudah upload di YouTube. Jadi biar nanti diupload ke akun YouTube, kemudian linknya ditautkan di LMS. Kalau langsung diupload videonya begitu banyak giganya diupload langsung di LMS, nanti dalam koreksinya itu perlu download dulu nggih kakak nggih. Khawatirnya nanti kurang maksimal juga dalam mengoreksi, dalam menganalisa. Kemudian aspek penilaian kakak. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, itu kaitannya dengan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Jadi nanti bisa terlihat murid-murid terlihat nyaman enggak, atau ini nyaman beneran atau memang dikondisikan gitu. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, biasanya dengan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik, umpan balik positif gitu. Jadi sering-sering ada umpan balik positif. Terus kemudian dengan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif, nanti bisa terlihat ekspresinya kakak-kakak ini ngempet emosi atau tidak, nanti kan bisa terlihat. Atau senyum-senyum ini senyumnya merah atau senyum merona kan beda gitu. Sama gitu. Kemudian kakak-kakak yang kedua yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini nanti bisa dilihat dari aspek pembukaannya bagaimana, aktivitas pembelajarannya bagaimana, kemudian pengembangan kontennya, kemudian umpan baliknya, waktu belajar akademis, kemudian bagaimana pendekatan dalam kakak-kakak mendampingi peserta didik, kemudian strategi pembelajarannya bagaimana, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, kemudian penutupan bagaimana. Yang ketiga, aspek penilaian ketiga yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK.
Nanti rancangan asesmen autentiknya bagaimana, kemudian penerapannya bagaimana. Nanti bisa terlihat. Selanjutnya, untuk refleksi, ini ada dua, nggih kakak-kakak, nggih. Refleksinya itu ada dua. Refleksi saat penutupan pembelajaran, sebelum penutupan pembelajaran, ada juga refleksi kaitannya dengan modul 1 sampai modul 2.1 sampai 2.5. Ini ada tugas di LMS, nggih kakak, nggih. Jadi nanti kakak diminta untuk melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ya, nanti bisa dibuka nggih di LMS. Kemudian adapun beberapa hal yang perlu kakak perhatikan dalam proses refleksi, ya, ini diharapkan untuk jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Dan lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu. Ini rubriknya di LMS ada nggih. Rubrik refleksi, nanti penilaiannya seperti ini kakak. Rubriknya nanti bisa dilihat di LMS. Untuk Word itu lebih banyak mendeskripsikan, tapi yang tentunya real nggih. Kemudian so what lebih banyak menjelaskannya. Kemudian now what ini kata kuncinya mengevaluasi dan merencanakan perbaikan ke depannya. Itu ini lini masa kakak. Kita sepakati dulu. Ini berarti ada berapa tugas kak? Sampai ada berapa tugas kak? 1, 2, 3, 4. Selama kira-kira 1 minggu ke depan ada berapa tugas kak? 5. Ada 3 nggih kak nggih. Yang pertama membuat modul ajar. Yang kedua yaitu membuat video pembelajaran tanpa edit, ya, tanpa edit video pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu membuat refleksi kaitannya dengan modul 2.1 sampai modul 2.5. Terkait dengan itu dikaitkan dengan video pembelajaran kakak-kakak. Gitu. Untuk kesepakatan, apakah kita tetap maksimal tanggal 4 atau kita ajukan sedikit, Kak? Ini video baru, Kak? Ya, video baru. Tapi boleh materi yang kemarin boleh, bebas materinya, nggih. Materinya bebas. Durasinya, Kak? Durasinya intinya yang kegiatan ini 30 menit. Selebihnya untuk pendahuluan dan penutup.
Yang penting di kegiatan inti itu 30 menit. Berarti kita merancang hanya 1 JP atau 2 JP? Dia satu pertemuan gitu aja. Satu pertemuan. Di modulnya 1 pertemuan, nggih. Oke, gitu aja. 1 kali pertemuan. Kemudian jangan lupa nanti kalau sudah penutupan meminta testimoni dari peserta didik nggih. Pakai testimoni yang kemarin boleh toh, Kak? Testimoni baru aja kan. Testimoni kemarin kan saya buat video testimoni dari anak-anak. Nah, itu kan masih saya simpan. Saya pakai itu apakah boleh? kalau bisa langsung aja, Kak. Jadi penutup langsung anak-anak 1 atau 2 anak langsung diminta di close up di depan kamera gitu. Kemudian ditanyai bagaimana kaitannya dengan perasaan gitu, tentu nggih kalau testimoni nggih. Seru enggak ataupun membosankan atau gimana gitu. Tanpa dipotong ya, langsung di testimoni. Langsung aja, langsung tanpa dipotong. Oke. Kemudian refleksinya juga jangan lupa nggih. Misalnya Sotik lagi. Ya, double kong, damel video PPG bareng. Nggih gitu, ada ini untuk lini masa. Nggih, jadi nanti kakak-kakak menyusun aksi nyata itu dimulai dari menyusun RPP nggih atau modul ajar. Kemudian membuat video aksi nyata. Setelah membuat modul ajar dan videonya juga sudah tag video dan sudah jadi, kemudian diupload di YouTube dulu nggih Kakak nggih, diupload ke YouTube yang videonya. Kalau RPP-nya atau modul ajarnya langsung filenya langsung diupload ke mana, ke LMS gitu. Untuk link videonya, link YouTube-nya itu nanti bisa di satunya yang esai itu kan ada 2 biasanya gitu. Kemudian ada yang upload file, kemudian ada esai gitu, ada keterangan yang tadi situ di link URL. Nggih. URL-nya nanti dikopikan di LMS. Kemudian setelah upload modul ajar dan link YouTube yang memuat video pembelajaran, nanti kakak-kakak diminta untuk penilaian karya nyata dan refleksi. Nanti membuat refleksi. Ini juga refleksi nggih, refleksi aksi nyata. Tatap maya. Ini nanti kita tatap maya nih. Kalau ini tugas yang nomor 4 ini penilaian karya nyata dan refleksi, ini tugas kakak-kakak yang perlu di-upload di LMS. Oke. Kalau ini nanti setelah 4 ini kita lewati, baru kita ini tatap maya lagi. Jadi kita tatap maya kalau tidak salah tanggal 5 nggih. 5 November nanti lama tak jumpa pokoknya. Jadi mohon kesediaannya kakak-kakak untuk meluangkan waktu, diusahakan tidak melebihi dari due date. Kalau bisa malah sebelum due date agar saya bisa menganalisa video kakak-kakak semuanya. Tinggal sebentar lagi, monggo tinggal gasken sebentar lagi selesai ya. Kira-kira mungkin setengah bulan lagi kita selesai. Begitu kakak-kakak. Diskusi untuk yang selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo.
Ada yang perlu ditanyakan? Apakah harus bersamaan Kak upload antara RPP dan video itu? Kalau tidak bersamaan nanti takutnya nggak ke rekapannya nanti yang terakhir, Kak. Coba saya bukakan LMS nggih. Saya bukakan LMS di sini. Itu sebentar. Saya bukakan LMS. Caranya nggih. Izin ini membukakan LMS. Kok ketutup? Diunggah produk aksi nyata itu Kak. Oke. Enggak, di tempat saya ketutup semua karena bentar. Saya tak tampilan sini. Ya itu. Ini tampilan. Nah, ini tampilan, maaf nggih, agak sedikit berbeda dengan yang di tampilan punya LMS KKK karena memang ini tampilan hasil nggih. Nanti KKK bisa klik tombol choose file niki nggih ataupun sama itu Kak. Niki bisa choose file. Tampilannya sama itu Pak. Oke. Untuk choose file ini, nanti ini untuk mengupload modul ajarnya KKK nggih. Oke. Kemudian untuk link YouTube nanti bisa di text entry ini nggih. Bagian text entry. Text entry-nya biasanya di mana? Misalnya gini. Sama kok Kak. Sama nggih? Tampilannya sama Kak. Tampilannya sama. Saya tak bukakan ya. Punya saya. Dan kula beda, Kong. Dan aku podo persisi. Wah, jenengan pun ajeng dados fasil niku. Fosil. Ini sebentar Kak. Saya tampilkan punya saya ketika saya jadi peserta nggih Kak nggih. Di sini nggih. Bisa. Iya, Pak. Oh, tidak bisa. Tertutup ternyata. Ngen kula wae persis sama jenengan wae Kak. Oke. Ada di petunjuk pengiriman produk
aksi nyata itu persis seperti punya Oke. Kak Fasil tadi. Nggih, yang jelas kakak untuk linknya itu dimasukkan ke text entry ini nggih. Text entry ya. Text entry untuk link YouTube text entry, sedangkan untuk file PDF jenengan itu dimasukkan Choose ke file. choose file ini. Choose file ini. Kalau untuk itu link-link YouTube di text entry. Kemudian setelah itu baru klik submit assignment, ya. Klik start submit. Begitu, berbarengan. Agar bisa bareng. Kemarin Kak Hajar kebingungan nggih itu nggih. Jadi terlambat untuk apa pengumpulan tugasnya. Padahal sebetulnya untuk nambahi di kolom komentar tidak apa-apa. Begitu, ada lagi pertanyaan Kakak? Apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup Kak, yang lain monggo. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka nanti ditunggu nggih kakak-kakak nggih untuk aksi nyatanya modul ajar, kemudian video aksi nyata dan refleksinya sebelum tanggal 4 November. Nggih, kakak-kakak nggih. Tetap semangat. Ini sebelum sebetulnya ini sudah terakhir, bukan terakhir tatap mayanya nggih. Kita masih ada beberapa kali tatap maya, tapi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke penutup. Monggo sebelum kita akhiri, alangkah baiknya juga kita berdoa nggih. Loh Kak, barangkali ada yang ingin memimpin doa. Monggo, siapa? Bisa raise hand? Monggo Kak Ganjil. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Nah, langsung saja, karena waktunya juga sudah agak sore, habis. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, agar pembelajaran pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna kepada kita sekalian dan bisa menjadi pengetahuan yang baru, ilmu yang baru pada kita sekalian. Yang jelas menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua. Berdoa kami persilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Kak Fasil lagi. Ya, terima kasih Kak Ganjil untuk kesediaannya memimpin doa. Selanjutnya yaitu penutup guys kakak-kakak. Tapi sebelum ditutup, ini saya ada pantun guys ya. Boleh saya pantun? Sekali-sekali saya mantun guys. Bisa open mic semuanya guys Kak guys. Bisa. Ini ke PNS PN pantun nih. Nah, minta tolong cakepnya nggih. Jika ada jarum yang patah. Cakep. Enggak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, Cakep. dimaklumi. Cakep. Sama-sama. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Masuk. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, Cakep. selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Hari ini Jos. bersama dulu nggih. Mohon open kamera Kak Tarno, Kak Maladan bisa open kamera. Kak Jepri. Polisi kawan bikin.
Ya, sebentar nggih. Oh, sik. Saya hitung nggih. 1 2 3. Bentar, saya kirimkan dulu. Oke, sudah nggih. Kakak nggih. Terima kasih atas hari ini. Mengingatkan lagi tugasnya masih ada yang perlu ditunaikan nggih kakak-kakak nggih untuk modul 1, modul dan modul-modul itu. Moga nanti bisa diselesaikan. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jepri ngomong. Oke, Cah.